Hey guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM 20112563, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Akidah Akhlak oleh dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah SPDI MPDI dengan judul materi Akhlak yang benar terhadap malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Baiklah teman-teman, terlebih dahulu di sini saya akan menerangkan tentang pengertian akidah secara etimologi. Akidah secara etimologi artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan, seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal dan pikiran manusia. Selanjutnya, pengertian akidah secara terminologi atau istilah. Akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi keteraman karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Nah baiklah, itulah tadi pengertian tentang akidah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang akidah terhadap malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara akidah yang benar harus dilakukan kepada malaikat? Yaitu yang pertama, percaya keberadaan malaikat. Cara pertama beriman kepada malaikat yaitu kita harus mempercayainya. Yang kedua, mempercayai nama dan jumlah malaikat. Memang benar tidak ada yang tahu berapa jumlah pasti malaikat, hanya Allah lah yang tahu. Namun, kita wajib mempercayai nama malaikat yang telah diketahui dan jumlahnya yang tak terhitung. Yang ketiga, mempercayai sifat malaikat. Tidak hanya sekedar mempercayai nama dan jumlahnya saja, kita juga wajib mempercayai sifat malaikat. Inilah salah satu wujud iman kepada malaikat. Yang keempat, selalu rajin ibadah. Cara pertama untuk beriman kepada malaikat adalah selalu rajin ibadah. Seseorang yang percaya pada malaikat tentu menjadi semakin beribadah karena ia tahu bahwa malaikat akan selalu mencatat setiap perbuatannya. Yang kelima, yaitu selalu berkata baik. Tidak hanya rajin ibadah, cara beriman kepada malaikat juga dengan menjaga segala perbuatan. Yang keenam, menghindari maksiat. Menghindari maksiat juga merupakan cara beriman kepada malaikat. Takut akan kehadiran malaikat yang selalu mencatat dan mengawasi menjadikan kita harus menghindari setiap perbuatan maksiat. Yang ketujuh, rajin menuntut ilmu. Beriman kepada malaikat juga dilakukan dengan cara rajin menuntut ilmu. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Sedekah juga merupakan salah satu beriman kepada malaikat. Orang yang rajin sedekah akan mendapatkan doa dari para malaikat. Yang kesembilan, menyempurnakan sab sholat. Cara beriman kepada malaikat yang lain dengan cara menyempurnakan sab sholat. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, menjaga tali silaturahmi. Orang yang menjaga tali silaturahmi adalah orang yang beriman kepada malaikat karena ia tahu bahwa malaikat selalu mendoakan orang yang mencintai saudaranya. Nah itulah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana akidah yang benar terhadap kitab-kitab. Akidah yang benar terhadap kitab-kitab yang pertama, mempercayai keberadaan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga dalam ajaran Islam. Yang kedua, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Mempelajari isi kandungan Al-Quran merupakan salah satu cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran berikutnya yaitu dengan mempraktekkan ajaran terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelumnya lainnya yakni membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mempelajari ilmu tajwid. Nah itulah jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana akidah yang benar terhadap rasul-rasul. Yang pertama, percaya bahwa rasul adalah utusan Allah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah percaya bahwa rasul adalah
manusia pilihan Allah yang diutus untuk keselamatan manusia. Yang kedua, percaya pada ajaran yang dibawa. Keimanan kepada Rasul juga dapat ditunjukkan dengan percaya bahwa ajaran yang dibawa adalah agama Allah. Maka dari itu, kita wajib menerima segala ajaran Rasul tanpa memilih-milihnya lagi. Yang ketiga, percaya pada semua Rasul. Kita diwajibkan percaya pada Rasul yang telah diketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Karena memang jumlah Nabi dan Rasulnya hanya Allah yang mengetahui pastinya. Yang keempat, berdoa seperti doa para Nabi. Dalam Al-Quran telah banyak diketahui beberapa doa para Nabi dalam menghadapi setiap kesulitan. Maka dari itu, kita juga sebaiknya berdoa pada Allah dengan menggunakan doa para Nabi. Yang kelima, selalu bersolawat. Orang yang beriman pada Rasul akan menunjukkan kecintaannya pada Rasul dengan selalu bersolawat. Yang keenam, meneladani akhlak para Rasul. Tanda keimanan seseorang pada Rasul juga meneladani akhlak para Rasul. Rasul bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Adab, Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman dan Hakim. Yang ketujuh, memperbanyak amalan. Yang kedelapan, rajin membaca Al-Quran. Nah, itulah tadi cara bagaimana akidah yang benar terhadap Rasul-Rasul. Terakhir yaitu mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi jawabannya adalah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, terpisah-pisah, dan terinci ayat demi ayat, hukum demi hukum, dan surah demi surah. Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, banyak hikmah yang akan diperoleh, yaitu menetapkan hati Rasulullah, melemahkan lawan-lawannya, mudah dihafal dan difahami. Menyusunnya akan sesuai dengan lalu lintas peristiwa atau kejadian. Nah, itulah alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi video tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah terhadap malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Saya Siti Nur Aini, mohon maaf apabila dari penyampaian saya terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.